Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizkita Marfa dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aristi Pratama, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Arianti dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 17. Latar belakang dibentuknya Organisasi Perhimpunan Indonesia. Sejak tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik etis yang pada dasarnya pemerintah ingin memperbaiki kesejahteraan rakyat. Salah satu dari pelaksanaan politik itu ialah diberikannya kesempatan pada anak-anak Indonesia untuk mengikuti sekolah. Di antara mereka itu ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Belanda. Karena para pemuda-pemuda Indonesia ini tinggal di negeri orang, sehingga mereka sering mengadakan perkumpulan untuk sekedar berjumpa dan bersilaturahmi saja. Perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia di Belanda ini pertamanya bernama Indiske Vereniging atau IV yang didirikan pada tahun 1908 diantaranya oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Semula organisasi ini hanya untuk kepentingan orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Perkumpulan ini sebagai pusat untuk berkumpulnya dan mengikat hubungan persaudaraan lebih erat antara pelajar-pelajar Indonesia. Dan pada saat itu anggotanya masih sedikit. Meskipun tidak bersifat politik, organisasi ini bersifat umum. Maksud pertama didirikannya perkumpulan ini untuk mendirikan cabang perkumpulan orang Jawa Budi Utomo, namun tidak dapat dijalankan. Lalu pada November 1917 diadakan kerjasama dan gabungan Indiske Vereniging dengan organisasi pelajar-pelajar Tionghoa dan Belanda untuk pelajar Belanda sendiri yang nantinya akan bekerja di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memajukan persaudaraan antar jenis-jenis golongan pelajar dan akan membangkitkan perhatian pelajar Belanda terhadap Indonesia. Namun, gabungan tersebut semakin lama semakin memudar. Sementara itu, IV telah menjelma menjadi perkumpulan yang berjiwa baru yang mengutamakan masalah-masalah politik. Jiwa kebangsaannya semakin tebal, maka tidak mengherankan kalau pada tahun 1922 IV diganti menjadi Indonesianse Vereniging dan pada tahun 1925 diganti dengan nama baru yaitu Perhimpunan Indonesia dan mengeluarkan sebuah majalah yang diberi nama Indonesia Merdeka. Pimpinan PI yang muncul pada waktu itu ialah Iwa Kusuma, Sumantri, JB Sitanala, Muhammad Hatta, Saat Ramulyo, dan D. Mangkuningrat. Kebijakan atau program kerja Organisasi Perhimpunan Indonesia. Terbentuknya Perhimpunan Indonesia mempunyai tujuan untuk menyadarkan mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat. Mereka harus sadar dan memiliki semangat dalam persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, tujuannya adalah sebagai elit intelektual yang profesional. Mereka mempunyai tanggung jawab dalam memimpin rakyat saat melawan para penjajah. Selain itu, tujuan dari Perhimpunan Indonesia adalah membuka mata rakyat Belanda dan meyakinkan tentang kebenaran perjuangan kaum nasionalis pada rakyat Indonesia. Ada pula 4 pokok pikiran yang menjadi dasar dalam pencapaian tujuan Perhimpunan Indonesia. Pertama adalah kesatuan nasional, kedua solidaritas, ketiga non-kooperasi, dan keempat adalah swadaya. Kesatuan maksudnya adalah mengesampingkan berbagai perbedaan yang beragam. Selain itu, membentuk kesatuan aksi dalam melawan Belanda. Solidaritas artinya pertentangan kepentingan yang bisa memecah belah berbagai pihak. Sementara non-kooperasi adalah mengandalkan kekuatan sendiri untuk merebut kemerdekaan. Swadaya artinya mengembangkan struktur alternatif dalam berbagai aspek. Selain tujuan dan 4 pokok pikiran di dalamnya,
Perhimpunan Indonesia mempunyai peranan penting terkait pergerakan di Indonesia. Yang pertama, Perhimpunan Indonesia berperan sebagai pendobrak psikologis dan kekuatan dengan sistem kolonial. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia berperan sebagai ideologi sekuler yang mendorong semangat dalam kebangsaan. Yang ketiga, Perhimpunan Indonesia berperan sebagai penyatu unsur golongan dalam organisasi. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia menggunakan kata Indonesia sebagai bentuk pengembangan jati diri nasional. Dan yang kelima, Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi kebangsaan yang orisinil dalam membuat ideologi Indonesia untuk merdeka. 3. Keruntuhan organisasi. Kemunduran Perhimpunan Indonesia pada Juni 1927, PI dituduh menjalin hubungan dengan PKI untuk melakukan pemberontakan sehingga diadakan penggeledahan terhadap tokoh-tokoh PI. Pada bulan September, 4 tokoh PI di negeri Belanda ditangkap dan diadili. Mereka adalah Muhammad Hatta, Nasir Dato Pamonca, Ali Sastro Ami Jojo, dan Abdul Majid Joyo Diningrat. Mereka ditahan sampai tanggal 8 Maret 1928. Namun dalam pengadilan tanggal 22 Maret 1928 di Den Haag, mereka dibebaskan dari tuduhan karena tidak terbukti bersalah. Di masa krisis dunia tahun 1930, Perhimpunan Indonesia atau PI mengalami kemunduran dan makin lama makin tidak terdengar lagi. Hal ini disebabkan terutama oleh banyaknya tokoh Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia. Sejak tahun 1930, majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke Indonesia. 4. Peristiwa penting organisasi. Pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut menggunakan kata bangsa Indonesia yang berarti menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan membuat sebuah negara baru yang merdeka. Pada 1925, deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik karena meyakini hanya kemerdekaan yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi media cetak dan jurnalisme memiliki peran penting dalam menyebarkan manifesto politik ini. Ide-ide tentang persatuan nasionalisme yang digagas Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tetapi juga beredar di Hindia Belanda. Dampaknya, ide-ide tersebut mempengaruhi organisasi pergerakan nasional di tanah air dan memunculkan lahirnya Hari Sumpah Pemuda pada tahun 1928.